Kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang KPK. KPK di sini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, adalah bilangan kelipatan-kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan. Jadi, dari banyaknya. Sebagai contoh, carilah KPK dari 6 dan 10. Nah, sama dengan FPB, KPK itu memiliki dua cara. Cara yang pertama, kita bisa dengan mendaftar kelipatannya. Jadi kelipatan dari 6 itu kan 12. 12 dari mana? Dari 6 ditambah dengan 6, jadinya 12. 18. 18 dapat dari mana? 12 ditambah dengan 6, 18. 18 ditambah dengan 6, hasilnya 24. 24 ditambah 6, 30. 30 ditambah 6, 36. 36 ditambah 6, 42. 42 ditambah 6, 48. Dan seterusnya. Nah, berikutnya, kelipatan dari 10 berapa? Kelipatan dari 10 itu pertama 10 itu sendiri. 10 tambah 10 sama dengan 20. 20 tambah 10 sama dengan 30. 30 tambah 10, 40, 50, 60. 70 dan seterusnya. Langkah awal, langkah keduanya. Nah, teman-teman cari nih mana yang sama antara kelipatan di atas dengan kelipatan yang di bawah. Kita cari ya, 6 nggak ada di sini. 12 nggak ada, 18 nggak ada, 24 nggak ada, 30. Oh, 30 nih ada nih temannya nih. Nah, 30. Nah, terus kita ganti warna aja ya. Kita ganti warna merah biar ngejreng. 30, temannya ada nih. 30. 36 nggak ada. 42 nggak ada. 48 nggak ada. 54 nggak ada. 60. Oh, 60 ada ternyata. Kita tandai nih kawannya nih. Nah, setelah itu dan seterusnya. Kita tidak perlu buat seterusnya. Karena apa? Karena tujuan dari KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama. Jadi dia kelipatan, ini kan kelipatannya. Ini kelipatannya. Tapi mintanya yang terkecil, yang sama. Yang sama ini kan ada 30, ada 60. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil 30 dong. Nah, sehingga KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Mudah kan? Nah, itu menggunakan cara pertama. Sekarang kita juga bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua itu dengan cara faktorisasi prima. Dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ya dengan pohon faktor seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. 6. Faktorisasi primanya berapa? 6 bisa dibagi berapa? 6 bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 masih bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa, karena 3 ini sudah merupakan bilangan prima. Berarti faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali dengan 3. Berikutnya 10, faktorisasi. Dari 10 berapa? 10 bisa dibagi 2 nggak? Bisa, hasilnya 5. 5 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Dibagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 bisa, tapi dibagi 5 hasilnya juga 1. Berarti 5 ini sudah mentok di faktorisasi prima. Sehingga unsur dari faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali dengan 5. Sama aja kan? 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, untuk mencari KPK-nya, ya kita lihat. Kita masukkan semuanya. Ini kan pasangannya ada nih. 2. Ya udah, kita masukkan 2. 3 kita masukkan. Walaupun di sini tidak ada, kita masukkan. Karena ini KPK. 3. Begitu juga dengan 5. Sehingga hasilnya berapa? Kita tinggal kalikan.
yaitu 2 dikali 3, 6, 6 dikali 5 sama dengan 30. Hasilnya sama saja, baik menggunakan cara kedua maupun cara pertama, hasilnya adalah 30. Nah, teman-teman bebas nih mau milih yang cara pertama atau yang cara kedua. Semuanya juga akan mendapatkan hasil 30. Namun, ini karena angkanya kecil. Kalau angkanya agak gede, misalnya faktorisasi prima dari 50 dan 80. Kalau angkanya sudah gede-gede kayak gini, saran saya sih lebih baik menggunakan cara yang kedua. Tapi kalau angkanya masih kecil-kecil di bawah 20, itu menggunakan yang pertama lebih enak gitu. Oke, mungkin begitu saja dari saya untuk materi KPK ini. Saya cukupkan, nanti akan kita bahas FPB dan KPK pada materi-materi lain. Intinya, KPK dan FPB pada pertemuan ini kita memfokuskan tentang bilangan bulat. Jadi, materi bilangan bulat ini adalah materi yang diperuntukkan untuk SMP kelas 1 pada subbab pertama. Jadi pada bab pertama dan subbab-subbabnya isinya adalah ini. Nanti kita akan bahas lagi tentang materi yang kedua, tentang bilangan real, bab ketiga, bab keempat, dan seterusnya. Sehingga harapan saya, adik-adik dan teman-teman di sini bisa memahami tentang matematika di SMP kelas 1 ini. Oke, demikian dari saya. Kalau video ini bermanfaat, tolong like and subscribe-nya.